Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Syukur? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak, untuk sesi coach kita kali ini, perasaan Bapak bagaimana? Sudah fokus? Alhamdulillah sudah fokus Bu. Tadi kurang fokus aja dikit. Sekarang udah fokus. Iya. Apa ada hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama untuk mencari solusi terkait permasalahan Bapak? Oke, ya Bu. Kayaknya kita perlu diskusi deh supaya saya soal punya masalah yang sebenarnya sudah lama ya, bila sudah terbilang sudah lama yang pengen sekali saya pecahkan atau ketemu jalan keluarnya gitu Bu. Ya, mari kita bahas ya. Siapa tahu dengan kegiatan ini kita bisa memberikan jalan keluar atau solusi alternatif dari permasalahan Bapak. Nah, bagaimana permasalahannya itu Pak terkait anak-anak apa pada diri sendiri? Kalau permasalahan saya itu lebih fokusnya ke diri saya sendiri Bu ya. Jadi itu lebih ke pribadi, tidak melibat. Kadang juga anak-anak terlibatkan. Dan lebih seringnya itu rekan kerja yang terlibatkan gitu Bu. Iya, bagaimana Pak permasalahannya sampai rekan kerja terlibat? Jadi gini, kalau saya berkaca sendiri Bu ya, mungkin saya merasa saya tidak punya salah nih. Cuma ada beberapa rekan kerja yang menyampaikan kepada saya bahwa katanya kalau saya berbicara itu katanya seperti orang marah-marah Bu. Terus otomatis saya kan bingung, apa iya saya seperti itu, padahal mungkin secara ini saya tidak merasa seperti itu karena saya emang seperti itu orangnya gitu loh Bu. Iya, berarti Kadang teman saya tuh berpikiran negatif aja sama saya gitu Bu. Ini mah kayak marah-marah mulu orangnya gitu Bu. Iya, seperti itu ya. Terus perasaan bagaimana yang muncul ke Bapak ketika kita kan tidak merasa salah, tapi orang lain ternyata tidak nyaman dengan apa yang kita katakan. Ketika mendapatkan komplainan tersebut tuh bagaimana perasaan Bapak? Oke, perasaan pertama itu kaget ya Bu ya. Kagetnya mungkin kalau orang yang baru kenal Bu ya, mungkin wajar ya, saya bilang wajar seperti itu karena emang yang bicara seperti itu mungkin orang yang baru kenal saya beberapa ya, kok ngomongnya kayak gitu sih. Tetapi orang-orang yang sudah kenal lama dengan saya itu sudah tahu ya watak saya, jadi itu tuh bukan marah-marah, emang dia ngomongnya aja yang gede gitu, yang keras gitu, jadi seolah saya tuh marah-marah gitu. Tapi emang kalau dilihat ya ada beberapa teman saya juga yang sudah lama ya, kadang mereka tuh ngomong, kata coba ya kalau misalnya walaupun kita udah kenal udah lama gitu, cobalah dirubah kalau dalam berbicara tuh dikontrol. Itu katanya supaya orang yang baru kenal kamu itu tidak memandang kamu orang yang suka marah-marah gitu atau berwatak kasar gitu Iya, katanya. seperti itu. Padahal kasar itu ada ininya ya, ada kasar dan bernada tinggi itu berbeda lah gitu. Iya benar. Sebenarnya kan orang teman-teman seharusnya bisa membedakan yang mana orang yang berbicara kasar dengan orang yang bermarah-marah gitu loh Bu. Kalau menurut saya pribadi sih itu ya. Mungkin itu lagi baper orangnya ya, lawan bicara kita lagi baper. Terus Bapak ketika menghadapi hal tersebut bagaimana perasaannya, situasi, bagaimana Bapak ketika menghadapi situasi tersebut? Contoh misalkan situasinya seperti apa sih sehingga orang itu mengatakan itu tuh marah-marah? Oke, mungkin ada beberapa situasi ya yang kadang sering jadi ada beberapa guru, saya tuh lagi ngomong sama orang gitu Bu ya, sebenarnya bukan lagi ngomong sama dia gitu tuh, tapi lagi ngomong sama orang, lebih ke murid ya. Mungkin berpikir kalau tuh murid itu harus harus disayang, Kalau saya kan kalau omong kan spontan ya. Kalau misalnya ya ada anak-anak seperti bisa dibilang anak-anak di sekolah saya itu kalau harus ada orang yang ditakuti ya gitu ya. Saya bisa dibilang salah satu orang yang ditakuti di sekolah.
kalau Iya, misalnya saya nggak seperti itu gitu ya, mungkin anak-anak tuh tidak gercep lah gitu Bu ya. Kalau misalnya anak-anak, "Yuk masuk anak-anak, yuk masuk, yuk bersihin sapu." Anak-anak masuk tuh nggak ya. bisa merespon gitu Bu, Ya, makanya saya coba pakai nada tinggi gitu, makan si guru itu melihat, "Ih, Mas kok, ngomongnya kayak gitu ya?" Gitu ke anak gitu, padahal itu kan nggak baik ke anak gitu tuh. ya. Mungkin si orang itu, melihat ngomong saya kasar seperti itu kayaknya pas ke anak itu gitu. Ya, baik Pak. Baik, tadi sudah kita mengidentifikasi permasalahan Bapak ya. Sekarang kita rancang rencana dari aksi yang akan Bapak lakukan agar orang-orang di sekitar itu kira-kira bagaimana ya supaya tidak beranggapan bahwa Bapak itu sedang marah-marah atau kasar gitu. Padahal itu memang sudah pembawaannya gitu. Kira-kira apa nih yang akan kita lakukan ke depannya? Oke, Ibu. Mungkin ya dari kita saya lihat dulu dari masalahnya, apa sih, lawan kita itu siapa gitu. Kalau misalnya lawannya itu adalah rekan sejawat, terus juga atasan ya, kita juga harus, yang pertama kita harus mengetahui watak atau karakter orang tersebut dulu, Bu, ya. Kalau misalnya orang tersebut itu pendiam, tertutup gitu, kita tuh harus punya rem sendiri ya untuk berbicara, setidaknya berbicara dengan intonasi yang bagus, yang sedang gitu ya, tidak menggunakan intonasi yang tinggi. Sehingga orang itu tidak kaget, tidak baperan, kan biasanya kan kalau watak orang kan berbeda-beda Bu ya, jadi seperti itu yang pertama. Iya, bagus. Bapak berarti sudah memiliki rencana aksi. Kemudian bagaimana Pak? Kita gali lebih dalam strategi yang akan Bapak lakukan, misalkan ke depannya agar apa namanya? Tadi kan baru pertama ya. Strategi selanjutnya nih kira-kira bagaimana nih? Oke, untuk tadi kan saya sudah untuk strategi awalnya saya akan coba mengidentifikasi atau mengenali lawan bicara saya sehingga saya punya rem ya untuk mempunyai patokan untuk nanti saya berbicara seperti apa nanti gitu ya ke orang tersebut. Untuk yang rencananya untuk rencana kedua, saya akan coba membuat nyaman lawan bicara saya kalau misalnya atasan saya. Biasanya kan kalau kalau orang yang sudah nyaman gitu dengan kita, apapun yang dikatakan kita itu tidak akan dipermasalahkan, malah akan dijadikan mungkin sebuah candaan atau bisa juga sebuah, peringatan gitu Bu ya. Tidak dimasukkan ke dalam hati gitu, mungkin seperti itu Bu, untuk membuat nyaman lawan bicara kita gitu Bu. Iya, bagus sudah ada rencana aksi ke depannya ya. Mudah-mudahan bisa dipertanggungjawabkan atas apa namanya rencana aksi tersebut yang sudah dibuat. Nah, sekarang tapi sebelumnya untuk kita masuk ke tahap tanggung jawab ya. Menurut Bapak komitmen terhadap rencana aksi tadi yang Bapak lakukan itu akan seperti apa setelah kita pertama, kedua ingin seperti ini seperti itu, tapi kan kadang ketika kita dihadapkan dengan kenyataan gitu tuh ya, karena masa kita harus selalu memberikan apa ya ke rekan kita pengertian gitu, harusnya mereka juga kan balik mengerti keadaan kita, sedangkan kita tidak dalam keadaan marah, mungkin dalam keadaan bercanda gitu ya. Nah, ketika bertemu dengan hal yang seperti itu, yang maksud saya yang saya tanyakan komitmen Bapak nanti terhadap apa yang sudah direncanakan tadi itu bagaimana? Kita kan belum tentu ya mendapatkan feedback yang baik gitu dari teman, dari yang lainnya gitu. Mungkin, tindak lanjutnya atau tanggung jawabnya, Iya. saya akan lakukan itu dengan tahap pertama itu, rencana itu, saya akan lebih sering-sering mengobrol dengan teman-teman ya tentunya ya. Dengan sering mengobrol, tentunya kita, tadi untuk yang tindakan yang pertama dan yang kedua akan terlaksana. Kayak misalnya kita mengenali lawan bicara kita dan juga kita akan lawan bicara kita tuh akan terasa nyaman kalau kita sering-sering mengajak ngobrol. Nah, beda lagi kalau misalnya dengan, lawan yang jarang sekali mengobrol dengan kita. Tentunya mereka juga akan
akan merasa seperti itu, merasa tersinggung, merasa ini. Nah, itu adalah langkah pelaksanaan yang akan saya laksanakan itu sering-sering ngobrol dengan apa dengan rekan sejawat yang tentunya keseringan mengobrol itu tentunya akan menimbulkan sikap langkah-langkah yang tadi, yang contohnya tadi apa sih, membuat lawan bicara kita menjadi nyaman dan juga kita mengetahui nih karakter dia seperti apa gitu. Jadi Bu, nah sedangkan untuk tahap pelaksanaannya, mungkin untuk tahap pelaksanaannya ya bisa disesuaikan ya. Nanti bisa jadi kalau misalnya ada pas kegiatan bersama, kalau atau misalnya ada kita mempunyai kegiatan, kita libatkan dia gitu ya, kita libatkan dia supaya Iya. apa? Dia lebih menjadi dekat dengan kita gitu ya, dia lebih menjadi dekat kita, otomatis juga tadi 2 poin tindakan tujuan apa sih langkah tadi bisa terlaksana gitu Bu ya. Itu Mhm. juga salah satu tanggung jawab yang akan saya laksanakan nanti. Dan juga sedangkan untuk pelaksanaan selanjutnya mungkin tahapan selanjutnya itu saya bisa jadi mengajak itulah refreshing bareng-bareng dengan "Yuk Bu kemana gini ini," supaya apa sih, pemikiran kita menjadi rileks gitu Bu. Iya, baik sekali sudah ada, melibatkan rekan gitu ya, kemudian juga sudah apa, sudah ada rencana, kemudian sudah ada, tanggung jawab ke depannya, apa yang harus dilakukan, melibatkan rekan juga karena ini terkait, sosialisasi kita dengan rekan sejawat sepertinya ya, Bapak. Iya benar Bu. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah direncanakan tadi, kemudian apa yang, dipertanggungjawabkan tadi nanti dalam pelaksanaannya, Bapak diberi kemudahan serta rekan-rekannya lebih saling memahami ya. Kemudian, mudah-mudahan juga tindak lanjut dari, coaching ini, bisa memberikan feedback yang baik untuk Bapak, terus berlatih menjadi apa ya, rekan yang, disenangi gitu ya, kemudian bukan menjadi guru yang ditakutin jadinya ya, padahal anak-anak tidak takut ya. Iya iya Tak benar tidak. takut, hanya saja mungkin, perasaan rekan kita yang, sedang tidak baik-baik saja seperti itu. Baik Bapak, untuk pertemuan coaching kali ini kita sudah laksanakan dari proses identifikasi, kemudian, tujuan, identifikasi, ya, kemudian, rencana aksinya sudah jelas, serta tanggung jawabnya sudah ada, sudah jelas juga ke depannya. Kita akhiri di sesi ini, Iya Bu. semoga nanti ke depannya beberapa minggu kemudian bisa lebih baik lagi ya Bapak. Iya Ibu. Terima kasih Ibu sudah mendengarkan keluh kesah saya juga. Ya, mudah-mudahan lebih plong lagi ketika saling terbuka ya. Iya iya Berarti Bu. di sana juga harus ada rekan yang bisa saling terbuka Pak sebetulnya ya. Iya terima Ya, kasih Ibu. sekian dari saya, Pak Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.